eksistensi Tuhan di kehidupan Mas Fajar, atau di dalam pemikiran, atau di dalam logika? Telur kan pasti telur ayam kan, tapi kalau ayam telur belum tentu itu dari ayam. Contoh misalnya kayak Isra Miraj. Ketika pada saat itu bisa dalam satu malam, sains menjawab berapa tahun kemudian dengan ditemukannya mesin jet hingga akhirnya perjalanan itu menjadi logis. Nyong cilik banget bro, ya Allah gitu kan. Aku cilik banget, aku udah sapa-sapa gitu kan. Nah, pada saat itu saya ingat betul dan saya tidak bisa mengulanginya lagi. Mungkin biar nggak tegang, saya boleh ikut ngerokok ya. Ini ada. Oh iya, kirain nggak ada rokok. Kirain nggak ada rokok. Selamat malam Overthinkers, kita masuk di episode 2. Kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang dari circle kita, dari pertemanan kita, yang katanya saat ini insya Allah semoga istiqomah beliau sudah hijrah. Jadi kita akan coba ngulik-ngulik tentang gimana sih pengalaman-pengalamannya, terus kemudian apa yang journey-nya itu seperti apa. Untuk kalian-kalian yang nggak tahu kalian itu hijrah atau enggak, sekarang ada di posisi mana atau kemana, atau seperti apa, atau mungkin malah nggak percaya dengan hal yang sifatnya agama, mungkin bisa jadi saya juga, Mas Fajar juga, atau siapapun juga, cuma nggak berani ngomong aja. Kita di sini akan mengobrolkan itu ada dari sisi mana, gimana dan seperti apa. Kita langsung ketemu aja. Selamat malam Mas Han. Selamat malam. Selamat malam. Allah. Nah, ini kan di circle kita nih Mas Fajar. Tentang hijrah. Nah, dari sisi jenengan nih. Kadang-kadang kalau dengar tentang hijrah itu tuh caranya apa ya? Dan gimana memaknai secara pribadi nih? Hijrah mungkin kalau tata bahasa Arab mungkin berpindah ya Pak. Iya. Begitu ya. Berpindah ya dari tempat A ke tempat B mungkin gitu kan. Tapi kalau di Indonesia mungkin kita artikan sebagai bertobat. Seperti itu ya. Akhirnya stigmanya jadi Lebih sempit ya teman-teman. Ini tobat. Nah, tapi nggak banyak orang-orang yang memang bisa seperti itu, termasuk saya pribadi. Terus terang saja ini untuk menciptakan hijrah yang konsekuen terus istiqomah itu agak sedikit banyak ya, PR kompleks lah. Jadi nanti kita bahas satu-satu di mana letak hijrah, titik poinnya seperti apa. Mungkin ada cerita yang unik yang mungkin bisa kita kulik atau bisa kita imani bersama gitu ya. Iya, Oke. tentu saja ini dari sudut pandang kami, dan ini adalah obrolan. Oke, mungkin dari Mas Han dulu deh. Ini kan insya Allah kan nawaitunya berhijrah nih. Itu asal muasalnya kenapa, bagaimana, dan seperti apa sih? Gimana Mas? Ini bagilah kita lah. Oke ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita pakai istilah hijrah itu apa ya? Belum ke hijrah kayak tadi yang disampaikan sama Mas Fajar bahwa kalau hijrah itu bahasa Arabnya adalah berpindah. Cuma dari saya juga belum meyakini bahwa ini berpindah atau tidak. Cuma yang saya lakukan adalah sebuah proses mencoba untuk lebih baik gitu aja. Mencoba lebih baik. Kau bijaksana banget. Kalau misalnya ini sebuah proses untuk menjadi lebih baik, lantas proses yang terdahulu gimana Mas? Iya, gurunya gimana sih? Iya, dahulu gimana sih? Gimana ya? Pak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aib. Oke, nggak apa-apa. Jadi Garis besarnya aja. Kalau dari dulu sih ya, yang saya rasakan sendiri, saya sering jauh dari Tuhan. jauh dari Tuhan Gitu. Jadi yang saya rasakan adalah
egonya itu kepengen apa yang saya mau, ya kayak gitu. Cuma nurutin kepengen. Cuma kita nggak, saya sendiri nggak pernah kepikiran bahwa nikmat yang diberikan itu masih kayak kurang gitu ya. Simpulannya kurang bersyukur aja sih. Kurang bersyukur. Iya. Apakah yang dimaksud dengan dekat dengan Tuhannya itu adalah perwujudan syukur? Jadi sebenarnya kayak gini. Kalau menurut saya apa namanya? Sebuah apa? Dor. Kayak gini ya. Saya disclaimer dulu. Kenapa saya nggak berani ceplas-ceplos, karena saya juga masih takut untuk menyampaikan hal-hal yang berbau tadi disampaikan dari awal adalah bahas agama lah, hijrah dan lain-lain. Terus dari saya pribadi juga ya belum sesuai sama yang tadi disampaikan. Cuma dari sini saya mencoba untuk menceritakan kenapa saya harus begini, karena apa. Dalam sebuah proses itu, karena saya merasa bahwa saya jauh dari Tuhan. Bilangnya Tuhan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dan biar umum. Jadi dulu teman saya pernah berkata bahwa awal mula dari sebuah keikhlasan itu dari paksaan. Begitu. Lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi saya hanya mencoba memaksa diri saya untuk mencoba lebih baik. Ya nggak tahu ke depannya itu mau jadi ikhlas atau tidak. Tapi yang diharapkan karena prosesnya ini mencoba lebih baik, yang diharapkan kan hasilnya juga baik. Amin. Begitu. Amin ya hukumatmu. Kalau histori saya dulu ya secara umum jauh dari Tuhan. Nah, kalau satu persatu saya sebutin ya nggak enak juga. Begitu mungkin. Oke dulu. Dulu teman-teman semuanya, aku ingat ya, sekitar tahun 2017-an. Jadi beliau, kita kan nongkrong di satu rental musik gitu kan. Di situ circle kita kan sangar gitu. Ada yang tindik, ada yang tato dan sebagainya. Dan dia belum punya. Nah tiba-tiba ada keinginan bulat untuk mencoba membuat tato dengan cara unik sekali ini teman-teman. Jadi tolonglah, mungkin guyu, apa sih? Atul beras. Jadi beliau jual beras orang tua malam-malam sekitar jam 9 malam jual beras ke tengkulak beras, tahu-tahu pulang-pulang bawa duit dan pagi-paginya udah bertato. Jadi sangat ketika keinginan itu langsung loh begitu. Jadi mungkin itu ya kurang lebih seputar kenakalan remaja aja. Ini biasa lah, nggak terlalu itu. Cuman yang saya tahu, jadi di perjalanan kami kalau kita ada Jumatan, beliau enggak, dia melipir. Jadi melipirnya itu nggak tahu kemana, entah dia ikut Jumatan di mungkin planet lain atau di mana gitu ya Pak ya. Jadi ini agak sedikit membingungkan, Ki, koin nanti ya, Mas Aan kemana ya, gitu kan. Nah tiba-tiba ternyata dia agak sedikit menjauh dari hal tersebut. Kalau boleh tahu, mungkin ini ada satu momentum yang mungkin bisa diceritakan, karena jujur saja saya sedikit ingin mencari tahu banyak bagaimana itu bisa terjadi, Mas Aan. Mungkin biar nggak tegang, saya boleh ikut ngerokok ya? Ini ada. Oh iya, kirain nggak ada rokok. Keren nggak ada rokok. Siap. Tar. Oh sambil mungkin menunggu Mas Aan nyebat, saya justru ada sedikit pertanyaan baik ke Mas Fajar maupun ke teman-teman. Kadang-kadang kan
dari beberapa case teman-teman atau orang yang berhijrah itu selalu berawal dari keresahan hati nih. Keresahan hati yang tidak tenang, keresahan atau ada permasalahan yang tidak kunjung selesai. Terus kemudian akhirnya dalam tanda kutip hijrah ini menjadi solusi terakhir, solusi alternatif. Lantas sebelum ke Mas Anang, sudah pernahkah ada hijrah di Mas Fajar? Oke. Sebenarnya kalau konotasinya itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, ada pernah. Jadi satu ketika kita terkadang untuk melakukan 5 waktu ya, ini konteksnya 5 waktu aja. Jadi kadang-kadang ada sedikit gengsi gitu kan. Kenapa sih harus 5 waktu? Waktu ini memang saya dilahirkan dengan bukan orang yang begitu agamis ya. Tiba-tiba ada suatu permasalahan hidup yang memang memaksa saya tidak ada jalan pilihan, yang ada pilihan itu adalah Selain itu, selain agamis itu tadi. oh kalau agamis itu pilihan akhir Pak. Oke, Jadi, terus. jadi pilihan akhirnya adalah ketika aku ngelakuin 5 waktu pada saat puasa, dan saya sendiri pernah full, dan full ini bagi saya benar-benar kebanggaan yang luar biasa. Masya Allah. Puasanya full, terus sholatnya juga full gitu kan. Itu kenapa? Ya karena memang waktu itu kami dilanda sebuah bencana, salah satunya bencana ekonomi yang sedikit kompleks ya. Jadi tidak ada jalan pilihan selain kita berupaya untuk mencari solusi, serta biuminallahnya dilanjutkan gitu kan. Terus saat melanjutkan itu, saya baru pertama kali di momen itu ya, saya sholat itu sampai berjam-jam bro. Jadi ketika memang susah, ayahnya untuk mendekatkan diri ke Tuhannya itu lebih khusyuk dan benar-benar nyong cilik banget bro, ya Allah gitu kan. Aku cilik banget, aku udah sapa-sapa gitu kan. Nah, pada saat itu saya ingat betul dan saya tidak bisa mengulanginya lagi. Apakah ini Pak, saya juga menanyakan, apakah saya harus mengalami kesengsaraan lagi gitu kan? Oh ya serem tuh. Nah iya, makanya Bareng-bareng nanti jamaah. iya. Cerita saya ya, nanti coba kita kupas yang lebih deep. Nah, ini Berarti ini sebenarnya sekarang nih dua-duanya ini pelaku hijrah semua. Antara direct to heaven sama direct to hell. direct. Antara satu yang sudah pernah merasakan relationship yang begitu deep, yang satu sedang menuju ke sana, sedangkan yang satu ini yang dulu deep ingin mengulanginya lagi. Aduh, ini sangat-sangat beresiko ya. Iya resiko sih ya. Cuman akhirnya jadi menarik. Direct to heaven atau direct to hell. Nah, yang kayak gitu juga itu tadi bercanda ya. Jadi ingin mengulanginya lagi, ingin ada rasanya lagi, dan memang realitanya ketika kita dalam titik terendah, kenapa opsi itu tuh baru hadir? Ataukah jangan-jangan memang merendahkan diri untuk bisa hadirnya sebuah gimana ya? Oh kira-kira menurut Mas Aan tadi gimana Mas? Berarti kan jalan yang Mas Aan akan lalui sudah pernah dilalui dari Mas Fajar. Jalan yang Mas Aan lalui mungkin sedang dilalui Mas Fajar. Nyoba jawab terkait masalah tadi ya. Jawab yang Mas Fajar tadi. Iya dulu saya sering banget jam Jumatan itu saya melipir. Melipir itu apa ya, bahasa Indonesia apa ya? Minggir. Jadi kayak seolah-olah biar di tempat kerja itu nggak kelihatan, itu nyimpel. Ben wah dikira Jumatan apa prie? Biar dikira Jumatan atau bagaimana? Ya tanggung jawabnya seorang laki-laki biasanya kan dilihat sama teman-teman kan. Kok kenapa nggak Jumatan kalau kelihatan? Jadi saya ngumpet-ngumpet. Terus kenapa saya harus melakukan hal yang seperti ini secara proses? Untuk masalah merendahkan diri udah pasti ya. Terus kenapa Edennya juga? Karena dari saya tidak harus
untuk apa ya namanya tadi anjlok ya. Pas down itu harus kehilangan semuanya baru kita sadar bahwa bagaimana tidak. Cuma kalau menurut saya sih lebih dari apa sih ya? Kalau kita bicara ke agama kan sering ya dilalah bahasa Indonesia apa? Diulang nggak apa? Iya, dilalah. Iya. Dari video-video yang sering saya dengar juga adalah kalau nggak hari ini itu kapan? Kita nggak tahu. Video mana itu Pak? Kalau boleh tahu, kali aja saya juga terbanting Pak. Kalau saya sering cuma searching kita ketik apa, tema mau dengerin apa, itu kan banyak referensi deh ya. YouTube lah, apa kayak Cara berhijrah gitu. enggak, tapi terkait masalah keimanan sebenarnya. Awal mula saya scroll cuma untuk cara orang bersedekah, cara orang Ya gampang. berbuat baik. Itu kan menurut seseorang itu emang mudah pasti yang mudah. Kalau misal kemarin belum lama saya pernah mendengar bahwa ada perhitungan, misal ya kita mempunyai uang 5.000, terus kita mau ngasih 10%, itu berarti berapa? 500. Ikhlas nggak? Ini ikhlas. Ikhlas ya. Kalau kita mempunyai uang 1 juta, 5%, 500 ribu? Oh enggak. 50.000, 50.000. ikhlas nggak? Ikhlas banget. Kalau kita mempunyai uang 1 M, 5%-nya berapa? 500 juta. 50 juta. Ikhlas nggak? Ikhlas. Yakin? Oke, kalau 10 M, ikhlas nggak? Kita harus kasih 500 juta untuk sedekah. Kalau untuk sedekah ikhlas. Kalau enggak untuk pajak enggak ya. Oke, mungkin ada banyak orang yang ikhlas ya. Kita ambil positifnya aja, ada yang ikhlas. Tapi pasti ada beberapa orang yang berpikiran bahwa nominal itu banyak. Tapi secara presentase itu adalah sama nilainya. Nah, terus gimana nih kesimpulannya? Jadi kan setiap kadar seseorang biasanya ya tingkatan kenapa aku ini lagi nggak berbicara kemana-mana ya, cuma biasanya kita kan juga pernah sering dengar bahwa kadang seseorang jika itu terlihat udah mempunyai apa ya cara Financial freedom. ya, finansial yang di atas rata-rata, itu biasanya banyak orang yang mengejudge bahwa lupa ini. Sebenarnya biasanya, tapi nggak semua. Nah mungkin dari hal-hal itu, teman-teman yang mungkin dari keluarga yang biasa aja ya, kenapa itu biasanya lebih banyak kenapa biasanya orang-orang yang sederhana itu ibadahnya lebih kuat daripada orang-orang yang berlimpah harta, misal ya, nggak semuanya juga itu. Misal nggak semuanya. Iya maksudnya nggak semuanya seperti itu. Ini ada pertanyaan menarik deh terkait dengan kemungkinan hijrah ya, baik yang direct to heaven maupun direct to hell ya, dua-duanya hijrah. Itu pasti menyangkut dengan titik tertingginya, yaitu Tuhan. Nah, sekarang dari kiri dulu nih, dari sebelah kanan apa kiri? Sebelah kanan dulu ya Mas Fajar. Seberapa yakin dan seberapa jauh eksistensi Tuhan di kehidupan Mas Fajar, atau di dalam pemikiran, atau di dalam logika? Kalau apa ya, ini sedikit tip ya, mohon maaf. Jadi kalau saya biar bagaimanapun akan mencari cara untuk menemukan itu Pak. Oke, pasti entah dari unsur saintis, semuanya biologis. Jadi kita nggak bisa begitu langsung
mempercayai sama sesuatu kecuali Tuhan ya. Kalau Tuhan aku percaya ya. Jadi untuk mempercayai sesuatu saya sangat percaya sorry aman. Cuman gimana ya untuk suatu hal yang memang kayak misal ini kalau ayam sama telur duluan mana nih gitu kan? Duluan ayam. Nah, terus dia masuknya ke bumi itu kemana? Kita kan cari di mana titik poinnya gitu kan. Sedangkan bentangan di luar jauh sana banyak sekali aspek-aspek mungkin secara ilmu pengetahuan harus dicari tahu gitu. Mungkin Oke, jadi kalau misalnya gini, ayam itu dari mana? Ya? Terus ternyata logika itu menemui keterbatasannya terhadap asal-usul hingga akhirnya menemukan titik absolut yang akhirnya hanya bisa dijawab dengan ranah keimanan. Apakah terus kemudian ranah keimanan itu menjadi batal secara logika? tidak. Kalau memang ada rujukannya dan itu benar-benar ada aspek secara ilmu pengetahuan, mungkin No. Oke, andai begini. Ayam itu diturunkan sebelum Nabi Adam dan tidak diceritakan bagaimana prosesnya, hanya diturunkan dan logikanya tempat Nabi Adam turun di bumi itu kan berarti kan logikanya serupa bumi nih. ya Dan itu hanya memang tersirat atau tersurat dalam kitab suci, lantas kemudian tidak menyisakan itu setelahnya nih. tidak ada literasi sama sekali. Nah, terus kemudian sains belum bisa menjawab itu nih. Contoh misalnya kayak Isra Miraj. Ketika pada saat itu bisa dalam satu malam, sains menjawab berapa tahun kemudian dengan ditemukannya mesin jet hingga akhirnya perjalanan itu menjadi logis. Terus kemudian bagaimana terus kemudian proses itu kan akan menemukan titik absolut bahwa ya Tuhan adalah maha segalanya yang memungkinkan akhirnya perjalanan itu tuh bisa terjadi. Oke. Jika dari kacamata ilmu pengetahuan ya, mungkin saya akan menjawab begini. Ketika suatu benturan yang disebut sebagai mungkin ada teorinya Big Bang ya. Waktu itu sedikit beranalogi bahwa mengira-ngira ini ya. Jadi kali aja di satu batuan khusus, entah itu Andromeda, entah itu sebuah planet, entah itu apapun, itu sudah ada ayam. Ayamnya ke bumi dah ya. Ya, sudah ada ayam, terus kemudian terjadilah sebuah ledakan hingga menciptakan satuan yang disebut sebagai satu galaksi kita, Mas. Kita pernah bahas galaksi. Jadi di galaksi itu kemungkinan besar kita menemukan ada satu lempengan batu yang di dalamnya itu udah ada telur ayamnya, bro. Jadi bisa aja begitu. Jadi kalau belum ada ilmu pengetahuan yang pasti, kita hanya bisa beranalogi. Kemungkinan logisnya gimana? Jadi kita mau bawa narasi itu ke arah A, arah B, nggak apa-apa. Itu bagian dari perwujudan ketika satu narasi itu kita amini ya, bukan amini sih, kita yakini. Jadi katanya ya, ketika kita mengamini sesuatu maka itulah yang terwujud. Tadabur ya, kurang lebih. Oke. Jadi akhirnya menariknya gini. Andai Mas Fajar dilahirkan ketika pada saat itu di Jazirah Arab. Dan menemui seseorang yang bercerita tentang perjalanan dia ke Palestina dan menembus ke langit. Berarti akan relatif tidak percaya ya Pak? Belum. Wah untung aja lahirnya zaman sekarang ya. Kalau enggak itu direct to hell-nya kencang. Oh ya berarti kan kalau peristiwa itu terjadi dan kita ada di saat itu dan sahabat Nabi juga mengamini apalagi Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan akhirnya logika itu dalam tanda kutip dia sandarkan ke seberapa jauh orang tersebut baginda Nabi itu berarti bisa dipercaya dan ada validasi sosial di situ. Betul. Nah, dalam logika yang jenengan tadi bilang, validasi sosial itu ada nggak? Makanya Atau validasi saya? Saya belum kenal sosok Nabi, mungkin saya tidak akan menghiraukan itu ya. Jadi kalau misal di situ ada Nabi yang benar-benar tertuang di dalam sebuah tulisan, maka kita akan cenderung lebih, kita tahu reputasinya beliau, oke lah, dia
orang nomor satu paling berpengaruh di dunia ya, pada saat itu. Makanya sampai sekarang. Nah, dan sekarang dia bagiku adalah sebuah panutan. Itu aja, Pak. Oke, berarti untung beruntung lahir di zaman sekarang ya. Kalau enggak gabung sama Musa Ilamah ya. Oke, berarti kalau seperti itu ada hal yang cukup menarik. Berarti saya tiba-tiba jadi lupa nih ngeblank. Kayaknya gue bisa dikat deh ya. Bisa. Oh, set. Tanya saya dulu aja Pak. Oh iya, jawab. Oke, udah. Oke, jadi kan Tanya akhirnya telur sama ayam apa gimana? Oh iya, oke. Sama ayam duluan mana masaan? Oh enak. Tadi dulu ya. Jadi gini. Akhirnya gini. Bagaimana ini nanti juga menurut Mas Aan ya, ke Mas Fajar juga. Jangan-jangan gini, sejauh ini sains itu kan mempelajari fenomena yang terjadi. Oke, sampai sekarang orang masih berdonor darah, sains belum bisa menjawab bagaimana darah itu digantikan. Sains juga belum bisa menjawab bagaimana jantung itu kemudian diciptakan hingga akhirnya orang yang butuh cangkok jantung itu bisa membeli jantung sintetis. Mungkin robotik ya, meniru secara mekanikanya. Terus kemudian sains sudah menciptakan beberapa pendekatan melalui nanomolekuler hingga akhirnya membuat daging sintetis. Itu mungkin, tapi tidak membuat daging itu kemudian semata-mata jadi hidup atau asli gitu. Nah, lantas apakah kemudian sebenarnya sains ini dari awal itu memang berawal dari sebuah keyakinan, sebuah titik absolut yang tidak bisa dijangkau hingga akhirnya bagaimana menjangkau itu menjadi sebuah tatanan logis hingga akhirnya orang bisa melogikakan itu bahwa itu memang wajar dan itu memang bisa terjadi. Kalau saya pribadi, sains itu pasti terbentuk dari kesatuan ketidakpercayaan ya. Dia akan mencari tahu suatu hal mekanisme yang sebenarnya di dalam nalar pikiran itu belum logis untuk dijalani. Kan nggak mungkin nih kalau jantung itu dibuat sebuah tatanan mekanis gitu kan. Atau kita bikin muatan seperti jantung yang akhirnya jantung itu bisa kita tanam. Itu nggak mungkin. Tapi butuh suatu keyakinan. Suatu keyakinan supaya itu benar-benar bisa terjadi. Kalau tidak ada sebuah keyakinan itu pasti timbulnya adalah oh kamu mau bikin manusia, oh kamu mau ganti manusia, mau memperpanjang nyawa dan lain sebagainya. Itu akan terpentok di situ. Ya kalau saya boleh bilang, kalau teknologi yang sekarang itu terbentuk harus diyakini apa tidak, saya juga agak sedikit meragukan itu. Ya, karena kalau misalnya akhirnya seperti case tadi, jantung itu logikanya pasti terciptanya diawali dari pembelahan sel, morula, blastula dan sebagainya hingga akhirnya membentuk alantoin, membentuk sel saraf, kemudian akhirnya menjadi makhluk hidup dan yang dengan ada detak jantungnya, dan itu terlalu sangat mustahil ketika memang tidak ada perencanaan dan tidak ada model di situ. Hingga akhirnya keberadaan Tuhan itu menjadi logis. Di satu sisi Tuhan adalah maha segalanya. Nah, mulai akhirnya menyenggol ranah berikutnya tentang bagaimana manusia bertuhan dan tentang bagaimana eksistensi Tuhan dalam mindset manusia. Hingga akhirnya manusia melakukan pencarian dan menemukan, cuman bagaimana mendeskripsikan itu. Nah, lantas menurut Mas Aan, gimana tuh Mas? Ketika eksistensi Tuhan itu ada, dirasa, dan kemudian eksis nih. Bisa jadi antara yang hijrah ke kiri dan hijrah yang ke kanan, itu memang tidak bisa menafikan bahwa eksistensi itu makin redup dan makin gak ada gitu. Mungkin dari teman-teman atau dari kita kalau mau jujur dengan diri sendiri, berapa jauh itu diabaikan, padahal di satu sisi itu tuh dekat gitu. Jantung aja dekat, selalu menempel di kita, ya nggak mungkin Tuhan itu nggak lebih dekat dari itu. Ayam sama telur duluan mana Mas? Duluan ayam. Oh iya boleh. Kalau telur kan pasti telur ayam kan. Tapi kalau ayam telur belum tentu itu dari ayam. Gimana tuh Pak? Kalau telur ayam Pasti dari ayam.
pasti dari ayam. Kalau telur ayam, Kalau ayam kalau ayam belum tentu belum tentu. dari telur ayam. Iya. Bisa jadi telur buaya. Misal nih ya, kan zaman dulu mbok-mbok udah ada orang yang pinter sains ya, telah apa namanya? Jadi hewan apa dicampur hewan apa ataupun perkawinan silang apa, tahu-tahu keluarnya ayam. Kadal dan buaya jadi Ya, ayam. misal kayak Iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau telur ayam harus jadi ayam. Terus. Terkait masalah Tuhan, kalau dari saya sendiri itu cuma meyakini bahwa itu pasti dekat. Bagaimana? Bagaimana keyakinan itu bisa terjadi, Mas? Yakin itu, aduh, Di sebelah sini gitu misalnya. kalau masalah keyakinan itu bisa dicari di mana? Kalau menurut saya, kalau udah yakin kita nggak usah harus mencari tahu. Kalau menurut saya ya. Tapi kalau kita misal percaya sama yakin, menurut saya itu beda. Oke. Kalau percaya itu adalah misal kita mempercayai sesuatu akan terjadi. Memungkinkan kita akan membuat skema untuk meminimalisir jangan sampai terjadi. Tapi kalau sebuah keyakinan bahwa itu kita udah yakin, ya buat apa kita mencari tahu? Lah proses menuju menjadi yakin itu gimana? Apakah tidak dengan mencari tahu? Kalau mencari tahu lebih ke apanya ya? Aduh, ya. Karena saya juga belum banyak keilmuan tentang ketuhanan ya. Jadi kalau saya sendiri untuk masalah keyakinan, apa ya namanya ya? Bisa dikatakan apa ngomong melu-melu ya? Cuma ikut-ikutan. Ya enggak juga. Cuma sedikit banyak. Gini aja. Lebih ke awal mula kita diciptakan. Memungkinkan enggak kalau enggak ada orang yang menciptakan, enggak ada sesuatu yang menciptakan. Itu ada seseorang yang berpikiran untuk mencari tahu. Sebelum orang itu mencari tahu, ada orang yang suka mencari tahu. Lalu orang yang mencari tahu ini diciptakan dari siapa? Nah, mungkin itu adalah titik pertama sebuah keajaiban Tuhan yang menciptakan seseorang. Jadi proses yakin itu adalah saya memikirkan bahwa sebelum adanya manusia, gimana ya? Ya pasti ya itu nggak bisa dicari tahu. Orang kita lahirnya aja nggak tahu. Makanya kita hanya cuma meyakini bahwa wah ini nongol. Tahu-tahu nongol gitu. Tahu-tahu nongol. Terus memungkinkan ada nikmat-nikmat ataupun iki anak ujuk-ujukan ada elek. Tiba-tiba ada sendiri. Kan pastinya ada sesuatu yang menciptakan itu. Ya, misal saya tanya nih, Anda nih, ketika Anda dilahirkan di Jepang dengan kepercayaan Shinto, misal, Iya. apakah Anda Shinto sekarang? Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Berarti agak ada perbedaan soal saya kan nggak mungkin ikut-ikutan. Nah, dari manusia sendiri itu kan dikasih akal untuk berpikir ya. Kalau kita berbicara contoh kita manusia pertama adalah Nabi Adam. Terus mungkin agama pertama itu apa? Pak, Hindu, Buddha. Agama pertama Iya. Islam kalau di Iya, itu sebenarnya itu. Iya, sebenarnya iya. Cuma kan lah adanya Hindu, Buddha, Kristen, menurut saya itu juga aturan. Jadi jangankan di sebuah negara kita lahir ya,
dulu saya juga pernah Lahir di Jepang. membaca komen-komenan terkait masalah ini, perdebatan seseorang terkait masalah ketuhanan, bahwa saya lahir di suku ini dan saya tidak pernah dipelajari terkait masalah keyakinan Tuhan. Terus bagaimana saya bisa percaya ataupun bahwa Islam itu adalah benar, terus adalah yang ini adalah benar? Ya itu saya nggak dikasih tahu itu. Nah, sama aja kalau kita tarik ke dulu perjalanan sebuah aturan. Kalau saya sih menganggap itu sebuah aturannya. Benar tadi secara kesimpulannya adalah agama itu Islam. Cuma dulu itu kan mungkin belum terkenal ataupun yang namanya Islam belum terkenal, adanya Muslim. Apakah Nabi Adam seorang Muslim? Muslim. Bukan, lebih ke arah Islam itu adalah sebuah nilai ajaran. Ini tolong koreksi kalau saya salah, ini agak di luar teritori juga ya. Cuman di ceramahnya Ustadz Felix Yao adalah, ini nanti bisa dicari lah. Tapi ketika Islam itu menjadi din, menjadi sebuah agama dan disebutkan itu di eranya Nabi. Cuman secara nilai tentang ketuhanan yang esa, tentang ajaran pada ketuhanan yang esa itu udah ada sejak dulu gitu. Ya berarti kan belum eksis Islam pada waktu itu secara agama. Jadi makanya saya bilangnya aturan. Mungkin aturan dulu seperti itu di umat muslimnya waktu Nabi Adam ataupun nabi-nabi setelahnya. Jadi setelah ke sini sampai Nabi Muhammad, adanya Islam itu pecah dalam arti maksudnya pecah langsung eksis deh. Populer itu. Sedangkan kan ada orang yang bertanya Islam itu dari mana? Dari setelah Nabi wafat. Lah berarti sebelum Nabi Muhammad itu bukan Islam. Kadang ada juga yang bertanya begitu. Ini saya mau tanya Anda nih Pak. Iya. Jadi ini tadi kompleksitas sebuah keyakinan ya. Ada Shinto, Hindu, Buddha, Nasrani, Islam. Mungkin ada agama keyakinan lain gitu kan. Di belahan tiga dunia tertentu gitu kan. Nah, ini kan otomatis kalau kita melihat Tuhan itu kan suatu hal yang objektif. Lantas bagaimana nih nasib mereka soal tata kelola setelah mati, tata kelola setelah bagaimana dia hidup, atau juga dia tetap dikasih rezeki di dunia ini gitu kan. Otomatis kan nggak mungkin tuh hanya Islam saja nih yang dikasih rezeki gitu kan. Hanya Islam saja yang dikasih privilege surga dan lain sebagainya. Kan ada banyak hal yang memang perlu dipikirkan Pak. Gimana? Ini nanyanya serem ya. Gimana sih? Soalnya itu benar-benar teritori orang yang memang kompeten di ranah teologi ya. Cuman kalau dari sebuah opini dan obrolan ya. Mungkin dari sebuah opini dan obrolan. Pertama, bertuhan itu adalah kebutuhan manusia. Manusia biar bagaimanapun ataupun menurut saya ya secara pribadi ngaku ateis pun dia sebenarnya juga bertuhan. Menuhankan akal pikiran, menuhankan logika dan sebagainya. Manusia butuh sandaran pada suatu titik tertinggi di mana dia itu tahu posisinya tidak tinggi dan dia bersandar pada titik itu. Apakah dia alih-alih bersandar di sains, ataukah alih-alih bersandar pada suatu pemikirannya, ataukah pada suatu kebendaan yang mungkin di Islam akhirnya bagaimana mematerikan sebuah entitas yang di luar material itu akhirnya jadi berhala. Atau jangan-jangan kita memang sudah banyak memberhalakan dalam sesuatu yang namanya teknologi, informasi dan sebagainya hingga akhirnya esensi ketuhanan itu bergeser, bukan hilang sih Chan ya. Cuman akhirnya bergeser. Nah, ada pun beberapa keyakinan di seluruh dunia itu ya dalam upaya bagaimana manusia mencari Tuhan. Dan mungkin ada beberapa pada saat itu
ada cuplikan dari seorang rabi Yahudi bahwa saat ini itu tidak ada kepercayaan yang secara eksis itu menyembah berhala. Adapun dalam proses pembuatan patung, adapun dalam proses itu hanya sebuah visualisasi untuk membantu, bukan membantu ya, untuk menambah kehusuan. Iya betul. Jadi Di imajinasi akan terbentuk hal yang sama. itu di imajinasinya akan terbentuk hal yang sama. Misalnya ketika Tuhan itu adalah yang maha perkasa, kemungkinan akan menjadi sebuah gambaran atau bentuk yang memang Candi besar misalnya. megah gitu. Nah, kalau misalnya Piramid gitu ya. kalau misalnya candi itu di Indonesia itu malah kita akan menggali lebih dalam bahwa itu adalah perwujudan sebuah doa ya. Itu adalah perwujudan sebuah doa, bagaimana nilai doa itu ada di dalam nilai-nilai bangunan, bahkan di ACC channel itu di YouTube ada itu, bahkan ketika candi itu dibangun, itu secara pondasinya aja ada hitungannya dan bagaimana ada sesaji-sesaji tertentu yang melambangkan sebuah perwujudan doa, perwujudan sebuah doa, perwujudan sebuah harapan. Mas Fajar orang Jawa dong? Oke. Orang masih nama aja ada jenang abang putih. Ya, jenang abang putih itu bubur merah putih. Terus kemudian di situ ada pisang, terus kemudian ada kopi pahit. Itu kalau jadi istilahnya bahkan sesaji di orang Jawa pun itu tidak dimaknai bahwa saya ngasih makan nih untuk Tuhannya. Untuk Tuhannya itu tidak. Itu sebenarnya adalah suatu perwujudan lantunan doa yang masing-masing daerah itu juga bisa jadi dengan bahasa yang berbeda. Nah, di ceramahnya Cak Nun juga pernah ada membahas tentang sajian. Bukan bermaksud untuk menyamakan ini itu dan sebagainya, tapi kita dalam lantunan sholat pun juga ada sebuah bacaan-bacaan, ada sebuah dalam tanda kutip sajian yang memang kita lakukan. Bukan serta-merta bahwa kita duduk diem meminta dan sebagainya gitu. Ada hal yang memang secara rukun itu diatur, secara tata cara juga diatur, dan ketika teman-teman ada di dalam agama-agama tertentu akhirnya terikat dalam suatu ritus tersebut. Terus pertanyaannya tadi apa ya sih? Bagaimana objektivitas itu terjadi, Pak? Oke, objektivitas itu terjadi terhadap Tuhan sendiri itu memang berawal dari kebutuhan manusia yang manusia itu butuh bertuhan. Bagaimanapun itu manusia butuh bertuhan. Nah, tinggal yang dituhankan itu yang mana, apa, dan siapa. Berarti butuh ya, Pak? Berarti butuh. Tidak mungkin tidak butuh. Kalau manusia atau mungkin teman-teman mencoba untuk menolak bahwa saya itu butuh, artinya kan dalam tanda kutip ketidakpercayaan terhadap Tuhan itu dia tidak butuh terhadap entitas yang maha kuasa. Misalnya yang maha kuasa bagi dia adalah akal dan pikirannya. Silakan tuhankan itu dan lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi, apakah dia menemukan kedamaian ataukah dia menemukan suatu super dirinya atau apa. Kadang-kadang jangan-jangan itu yang membuat akhirnya mereka terombang-ambing dan akhirnya bertuhan adalah sesuatu yang memang dia akhirnya akan kembali ke fitrahnya dia untuk bertuhan hingga akhirnya ketenangan itu tuh ada. Oke. Ini cukup menarik ya kalau saya kan tanya ke Mas Ahan nih soal pada saat itu kan ini berawal dari sebuah tindakan ketika di tengah teman-teman sedang ikut berjamaah, tiba-tiba dia nggak tahu kemana gitu kan. Apakah sebuah tindakan menghindar itu percaya dengan Tuhannya apa tidak ini, Mas? Saya mau komentar itu, Mas. Saya mau nanya lagi nih, Pak. Nanti ditambahin ya, Pak. Ketika sesuai aturan, apakah merasa lebih tenang? Dan ketika dulu sengaja untuk melanggar aturan itu, apakah semata-mata itu tidak tenang yang dipaksakan? Iya. Apakah memang lebih happy? Atau malah lebih happy? Iya. Ya, misal pada saat Jumatan, wah mending makan dong. Itu kan lebih efektif waktunya gitu kan. Apa yang ada di dalam pikiran Anda bisa melakukan seperti itu, Pak? Waktu dulu saya mencoba untuk menyampingkan
hal itu. Ya. Bukan berarti saya nggak percaya Tuhan sebenarnya. Cuma saya percaya bahwa saya butuh Tuhan. Cuma Buktinya, lihat dulu itu ya. iya, kamu cinta sama aku kan? Iya. Iya kan, terus Iya, itu, iya, iya. buktinya mana? Gitu kan. Ya mungkin apa ya? Ya itulah ego apa sih ya? Kekonyolan diri saya gitu loh. Itu konyol ya. Pada saat itu emang betul-betul ngerasa nggak tenang dengan dalam proses itu, atau memang biasa aja? Pas hal-hal itu sih ya karena mungkin masih dikasih kesempatan ya sama Tuhan bahwa itu masih tenang-tenang aja. Oke. Jadi pas sewaktu saya sering meninggalkan ya katakanlah yang sholat gitu ya, itu masih fenten aja. Berarti ini kok nggak ada apa-apa ya. Cuma itu dalam waktu itu. Cuma maksudnya kan Biasa coy. enggak juga. Tapi itu berdampak ke hal-hal yang lain. Sepertinya yang saya rasakan begitu. Mungkin pada waktu jam sholat ataupun batas waktu sholat saya nggak melakukan, itu emang nggak seperti aktivitas biasa. Jika saya tidak melakukan. Berarti tadi sholat dulu ya Mas? Tadi sholat dulu. Alhamdulillah. Terus pas habis itu mungkin yang saya rasakan adalah dampak dari saya nggak sholat di waktu itu berdampak ke hal-hal yang lain. Mungkin di keluarga lah, mungkin di pribadi saya lah, mungkin di pekerjaan saya. Berdasarkan pengamatan tuh ya. Berdasarkan pengamatan, dan itu pengamatan secara subjektif saya ya. Ya untuk tindak lanjut dari itu. Mungkin Saya tanya ini Mas Ayan. Saya juga mau nanya nih dari Dulu. Ini kan Anda ngomong soal dampak ya. Tapi kita nggak tahu nih dampak. Soal dampak. Lah, kan ada titik poin nih, checkpoint. Di mana letak dampak itu terjadi hingga akhirnya Anda bisa mempercayai. Ini kan suatu hal yang sebenarnya orang-orang pengen tahu. Saya sebenarnya ingin sholat, tapi saya nggak bisa konsekuen gitu kan. Saya nggak bisa konsisten. bener-bener di kepala ini, oh aku butuh Tuhan gitu kan. Itu saya yakin teman-teman nih, Mas Jum juga ya, pasti dia akan menginginkan hal itu bisa tercipta. Lah, checkpointnya itu ada di mana Mas Aan? terakhir saya jadi cerita ya. Oh iya, enggak apa-apa. Gini, dalam waktu keadaan saya kurang menjalankan perintah Tuhan, itu banyak sekali hal-hal yang terjadi. Ya entah itu apa ya, perbuatan ya katakanlah tidak terpuji ataupun maksiat gitu ya. Molimo ya. Apa itu? Molimo. Molita. Ya mabok, maton, katakan begitu loh. Nah, Oh, di iya, Jawa. hal-hal ya mungkin skip itu ya. Iya. Nah, dari hal-hal itu keadaan saya itu ya emang itu serasa tidak ada apa-apa, maksudnya masih baik-baik saja gitu. Tapi mungkin dari pemikiran saya sendiri bahwa kenapa saya harus berhenti meninggalkan hal itu ya. Karena saya percaya Tuhan. Kalau saya nggak percaya Tuhan, saya akan terus melakukan hal itu. Terus kemarin aja, belum lama ini, saya juga takut mau nyampaikan ini di semuanya ataupun di sini ya. Jadi dari ada suatu statement dari Ustadz Adi Hidayat ya. Sebenarnya saya juga takut dalam menyampaikan. Jadi kalau kita mau benar-benar istiqomah, kita harus ada yang kita takutin dulu. Dan Ustadz Hidayat itu menyampaikan bahwa kamu harus pikirkan bahwa sekali kamu berbuat maksiat itu mati. Oh selalu begitu. Ketika kamu akan Itu saya akan menyampaikan. Belum tentu saya juga berpikirin hal yang sama. berarti Enggak. Dia mungkin memikirkan hal jelek, cuma enggak nyampe mati gitu. berarti ketika Anda mau melakukan itu, berarti Anda terus tiba-tiba, oh tuh Ustadz gitu, apa gimana? Enggak. Maksudnya itu kan penyampaiannya beliau.
yang saya coba pahami. Bahaya juga ya next bisa melakukan maksiat ini langsung mati ya. Oke. Enggak, saya belum menemukan titik poinnya. Ini teman-teman kepengen tahu titik poin apa yang akhirnya Anda bisa terus kembali hijrah, terus kemudian Anda bisa konsisten sampai hari ini. Gini aja, lebih simpelnya saya tak ringkas lagi ya. Maksudnya kalau yang tadi itu ya bok-bok salah juga. Saya hanya mengucapkan terima kasih aja. Bahwa saya sudah dikasih rezeki, saya sudah dikasih hidup, sudah dikasih makan, meskipun itu lewat perantara pekerjaan saya. Begitu. Ada hasil yang saya dapat, saya bisa tanggung jawab ke keluarga, ke istri, ke anak. Ya udah, saya paksain itu untuk sholat bahwa saya yakin bahwa ini adalah rezeki dari Tuhan. Dan saya mau berterima kasih dengan cara sholat 5 waktu. Oke, berarti Anda sudah benar-benar menemukan titik terendah dalam hidup, betul? Oh gitu. Iya bisa. Apakah hanya benar-benar tahu-tahu bangun-bangun dapat apa namanya wahyu itu ya, dapat wahyu terus tiba-tiba wah aku sholat ya. Jadi sebenarnya kayak gini, ada suatu masalah dalam keluarga saya yang secara menurut saya itu kok seperti ini ya, beda sama teman-teman yang lain gitu ya. Dari sisi keluarga itu mungkin nggak bisa saya ceritain secara detail di dalam keluarga saya. Tapi yang saya coba sampaikan adalah untuk bisa menjaga kenyamanan saya di keluarga sendiri. Mungkin ini adalah satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk bisa anggap aja saya dipercaya untuk ngapa-ngapa. Menjadi orang baik ya. Iya. Saya menjadi orang baik ya. Ya udah pastilah. Oke. Kalau itu kan kita nggak, tapi dari saya juga nggak apa namanya, nggak berharap untuk saya harus dicap orang baik, enggak. Cuma saya hanya berusaha melakukan lebih baik. Oke. Ini mau diamini apa enggak? Ini adalah suatu prosesi terhadap aktivitas ketuhanan ya, yang akhirnya itu bisa buat melegitimasi bahwa Anda adalah menjadi orang baik, begitu. Enggak juga sih. Jadi Saya ada pertanyaan. Ini maaf agak motong. Misalnya gini. Di satu sisi saya juga punya teman, Pak. Kalau ini konsepnya mencoba memaksakan diri dan sadar akan bahwa saya harus menghamba. iya. Ada di Islam itu adalah hidayah itu hanya hak prerogatifnya Tuhan. Hingga akhirnya ketika melakukan maksiat mungkin agak gak dikoreksi sih, cuman mungkin nambahin ya yang versi Ustadz tadi Hidayat. Akhir dari hidup seorang itu bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Mungkin juga teman-teman juga pernah dengar orang yang ketika maksiat terus tiba-tiba dicabut nyawanya itu juga gak sedikit ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ketika ada seorang teman nih, Pak. Saya mau sholat 5 waktu ketika saya sudah meyakini dan saya sudah betul-betul ketika sholat itu yakin dan mantap saya baru sholat. Selagi saya belum yakin dan mantap, saya skip itu misalnya. Itu pertama. Terus kemudian akhirnya kan ada konsep begini. Bukan jangan-jangan ya. Sholat itu ada bentuk suatu identitas, bukan suatu perilaku yang memang kita sadar bahwa kita itu sedang menghamba, kita itu kecil, hingga akhirnya ketika itu diwajibkan, memang Tuhan itu nggak butuh. Tapi ini adalah simbolisasi dari suatu penghambaan. Lantas, di agama manapun, ketika kita menolak perintah tersebut, apakah kemudian akhirnya kita mengingkari bahwa Tuhan itu tidak ada atau malah bahkan dalam tanda kutip perilaku makar? Kira-kira gimana tuh Pak? Bahkan ketika karyawan izin tanpa ini aja langsung di SP kan. Nah Tuhan ini kan nggak nge-SP nih. Nggak kelihatan SP-nya. Ya.
Lantas apakah dia itu membangkang manajemen Tuhan? Kira-kira gimana itu Pak? Oke, kalau di konsep saya pribadi, itu bukan makar sebenarnya. Oh gimana? Jadi sebenarnya kalau saya pribadi soal ibadah, saya akan menciptakan ibadah itu yang terbaik. Pasti Siap. pastinya. Yang terbaik benar-benar dari lubuk hati, itu yang paling utama kan. Karena pada saat ibadah saya waktu itu tidak nggak khusyuk ya. Artinya lu sembahyang lah gitu kan. Waktunya sedikit, cepet-cepetan, terus kemudian udah gitu kan. Saya sebenarnya apa ya kita harus begitu. Padahal kan ketika kita mau menghadap ke Tuhannya kan otomatis itu sebuah antusiasme yang sangat tinggi gitu. Nah itu sebenarnya yang saya rasakan ketika hanya just memenuhi suatu kewajiban, kita anggap sebagai itu ucapan rasa syukur. Tapi begitu memang ada suatu hal yang khusyuk, itu benar-benar prosesi ketuhanan yang kami anggap itu sangat khusyuk, dan itu harus benar-benar diniati, dan saya sangat menggebu-gebu soal itu. Jadi artinya tidak ada satupun sedikit pun kita ngomong makar lah ini itu enggak, tidak ada sedikit pun. Cuman ada beda prosesi sudut pandang nih. Ketika saya mungkin lagi ketanggungan untuk melakukan sholat, terus kemudian Saya itu tadi jenengan apa gimana? Buku Anda ingin sedikit stres gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi memang begitu adanya. Saya berusaha mencoba menjadi seorang hamba yang terbaik begitu. Walaupun sebenarnya yang terbaik itu secara objektif, subjektifnya Tuhan sendiri itu kan bebas pilih. itu kan tadi hanya opini. Karena kalau dari sisi kita pribadi, kita tidak boleh menjudge orang dari ibadahnya, karena itu memang hubungan vertikal langsung ya. Jadi tadi cuma nanya pendapat, apakah itu jangan-jangan saya mau makar gitu kan? Enggak itu, ternyata tidak. Makarku sama Tuhan ya cari mati lah ya. Ya memang begitu ya. Kalau teman-teman bilang ateis lah. Pokoknya harus dipakai logik gitu kan. Oh enggak gitu juga. Saya tetap biar bagaimanapun saya tetap menjalani prosesi. Biarpun itu lupa berarti ya udahlah. Itu algoritma pikiran saya tiba-tiba sedikit lupa bahwa dan pun melantang begitu kan. Tapi ketika memang ada aktivitas dunia, terkadang saya benar-benar lupa sama sesuatu. Itu manusiawi nggak sih? Manusiawi kok. Manusiawi. Karena memang hati itu terbolak-balik, kadar keimanan juga naik turun, itu pun juga memang disebutkan, dan batasan keimanan itu seperti apa. Nah sayangnya itu nggak ada. Iya. Dan makanya saya sebenarnya mau ngangsu prakawruh ini Mak Thomas Aan soal konsekuensi sama istiqomah ya. Jadi saya sulit untuk istiqomah Mas Aan. Pengen banget. Alhamdulillah. Pengen banget istiqomah, gimana caranya? Apakah saya harus terjun ke titik rendah lagi? Saya rasa itu sangat membahayakan bagi kehidupan duniawi kan. Artinya sangat membahayakan keluarga, duniawi, pertemanan dan sebagainya. Ya apa nunggu dicelupin lagi gitu? Iya enggak bro, itu sih ya mohon maaf. Pengen hal yang itu ya. Tapi saya kepengen ada movement tanpa sebab. Jadi biar bagaimanapun gak usah ada sebab apapun, saya udah klik, saya sholat, selesai. Insya Allah ya Allah, moga-moga dibukakan. Amin. Gimana Mas Aan? Ya itu tadi udah saya sampaikan bahwa dari itu adalah salah satu contoh ya menurut saya untuk menjadi sebuah pertimbangan yang tadi saya sampaikan, bahwa saya mengutip dari Ustadz Adi Hidayat, harus ada yang kita takutin dulu. Kalau Anda tadinya nggak takut ya? Ya Iya, takut sih ya. takut, cuma kan belum Terbukti Pak. belum kayak gitu ya, bukan kayak gitu juga. Maksudnya dalam taraf pemahaman bahwa ya itu benar-benar kita takut. Kalau kita nggak ada yang kita takuti, ya kita akan terus ngikutin apa yang kita pinginin pasti. Tapi kalau misal ya suatu aturan, contoh ya gini aja,
ada aturan di dalam sebuah perusahaan. Jika seseorang karyawan itu tidak takut adanya aturan itu, Oh iya. kita pasti akan Keteraturan itu tidak pernah ada. gitu. Betul. Tapi kalau dari orangnya udah kepengen, nggak enak. Kalau bukan dari dia, saya mau bekerja di mana, saya mau ucapin terima kasih lah. Caranya ya udah ikutin aturan saya aja, ikutin aturannya aja, udah cukup. Saya yakin dari Mas Fajar selaku owner ya, pasti kepengennya kan teman-teman di bawahnya ataupun anak buahnya kan nurut kan. Itu. Kalau kepengen nurut ya berarti orang-orang di bawahnya juga harus ya nurut. Tapi kan ketika melanggar pembuktiannya langsung, Pak. Gimana? Nah, ini nih. Nah, yang jadi itu asik. bedanya kita sama Tuhan. Oke. Kita nggak bisa disamain sama yang maha kuasa, Mas. Begitu. Ya. Yang Maha Kuasa itu di antara sifatnya salah satunya adalah penyayang dan juga pengasih. Terus kemudian, tapi di satu sisi juga yang Maha Adil juga. Andai seperti ini Mas Fajar, tidak di SP, terus kemudian tidak ada surat peringatan, lantas yang Maha Kuasa langsung menghukum nih. Di satu titik poin yang Anda nggak bisa lagi kembali. Kalau cari kerja ke tempat lain aja bisa kerja lagi nih. Nah kalau ke titik poin Mau hidup di mana? nah, terus akhirnya kan yang kuasa kan juga bilang, nah kan saya udah bilang lewat firman saya bahwa pengadilan saya adalah pengadilan yang seadil-adilnya pengadilan nih. Yang ya pasti nggak akan kamu jumpai di dunia itu, tapi pengadilan pasti seadil-adilnya pengadilan lah. Kebayangkan ketika diadili, fasenya kan udah panjang banget ya. Berarti bahkan aturan kantor itu bukan pengadilan yang seadil-adilnya ya? Iya, Begitu kan? betul. Kalau aturan kantor jelas bukan peraturan yang seadil-adilnya, tapi secara subjektivitas, walaupun bisa mungkin objektivitas, secara subjektivitas yang diobjektivitaskan hingga akhirnya mengikat yang goalsnya adalah keteraturan. Pasti kalau misalnya dilihat lagi sejarah turunnya agama, semua agama di dunia pasti adalah jawaban atas ketidakteraturan. Karena nabi atau messenger sebagai pembawa ajaran itu secara hakikatnya adalah pembawa pesan moral. Itu bisa dicari, bisa di browsing bahwa memang literally messenger of God itu adalah pembawa pesan moral. Pasti ada moral-moral yang muatan-muatan. Nah ketika itu disampaikan berarti dalam tanda kutip memang ada gradasi terhadap moralitas itu sendiri. Sepertinya sih kayaknya gitu. Semua percayaan sepertinya akan sebagai jawaban terhadap gradasi yang pada saat itu akhirnya moral ya. Makin kesini makin kompleks. Zamannya Nabi Musa 7 perintah Tuhan, makin kesini zamannya Nabi Muhammad SAW itu bahkan semua aspek itu tidak lolos dari aturan. Bahkan sampai bagaimana cara buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat ini itu dan sebagainya, itu semua memang betul-betul seteratur itu seiring dengan kompleksitas dari manusia dan peradaban pada saat itu. Opini. Oke. Gimana bisa? Gimana tadi, Pak? Nah, iya. jadi justru akhirnya yang mungkin saya agak kadang-kadang suka nonton terkait dengan dialog-dialog tentang ketuhanan, justru akhirnya adalah terkadang-kadang bagaimana melogikakan sebuah ajaran agama apapun, bagaimana sudut pandang yang diletakkan dan bagaimana cara memandangnya itu yang kadang-kadang kita harus perbaiki dan jangan sampai ada distraksi-distraksi seperti itu. Contoh misalnya kita menalar kapan Tuhan itu terbentuk. Mungkin ada yang menalar kayak gitu ya. Cuman Ada. percayalah
itu tidak diajarkan ke manusia, tidak diberitakan ke manusia, dan manusia itu hanya tahu apa yang memang diajarkan. Hanya tahu yang memang disampaikan oleh Nabi dan ada di kitab suci, dan hanya itulah yang hanya diketahui oleh manusia. Itu pun kemudian tafsirnya juga bisa berbeda-beda. Satu sama lain kemungkinan ya kemiripannya juga tidak juga mirip itu. Cuman akhirnya bagaimana logika itu akhirnya jangan jadi logika yang sembrono gitu. Itu yang akhirnya kadang-kadang suka ngeri aja gitu. Apakah semata-mata Nabi Adam itu tahu-tahu begitu diciptakan jeder gitu langsung dewasa? Ya ini tafsir ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi, cuman esensialnya adalah bagaimana bagaimana pelajaran dari turunnya Nabi Adam, bagaimana perjalanan Nabi Adam itu kita bisa mengambil pelajaran misalnya. Itu sih yang akhirnya jangan sampai salah titik fokusnya itu ada di mana. Ayam sama telur, kemudian ada planet yang penuh dengan ayam, gitu, terus turun ke bumi. Toh itu juga jadi cikal bakal ayam di bumi toh gitu. Hingga akhirnya tidaklah mungkin telur itu tercipta tanpa ayamnya dulu gitu misalnya. At least itu batasan operasionalnya adalah bumi deh. Nah kalau misalnya bahwa manusia dan air itu manusia diturunkan ke bumi, itu kan juga bisa dibilang kan manusia itu alien bagi bumi masa lalu. Yang memang bumi itu disetting untuk tumbuhnya manusia. Nah ketika bumi disetting tumbuhnya manusia ya dipenuhi segala macam seperangkat manusia, syarat manusia hidup. Manusia sebelumnya tinggal di surga, ya kemungkinan ya surga hampir serupa bumi. Terus kemudian diriwayatkan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Itu juga jangan salah tafsir kemudian itu. Di Indonesia kan ngelihat sungai itu, wah sungainya gitu-gitu aja. Tapi ketika itu dalam konteks Timur Tengah yang gersang, melihat sungai itu menjadi sebuah keindahan, air itu menjadi sebuah keindahan, hingga akhirnya itu adalah simbolisasi keindahan gitu. Jangan kita terperangkap di perumpamaannya. Mungkin ya, ini sharing aja sih ya. Oke. Ya, begitu. Saya rasa soal apapun teman-teman mencari bagaimana mekanisme sebuah logik itu terjadi di muka bumi. Bagaimana seorang yang tadinya belum bisa memenuhi kewajibannya sekarang jadi bisa. Itu nggak usah pakai banyak mikir saya rasa ya. Jadi secara umum udah jalanin aja. Itu adalah sebuah tabiat, sebuah aturan yang benar-benar mentertibkan Anda menjadi lebih baik kan seperti itu. Begitu Iwa. Iya, saya rasa akan begitu. Jadi tambah dikit lagi Mas Wajar. Karena kemampuan logika manusia itu pun juga merangkai dari pengalaman dia dan apa yang dia lalui. Lagi-lagi lagi-lagi itu adalah manusia hanya hanya tahu apa yang diajarkan, hanya tahu apa yang dikasih tahu, kemudian dia merangkai-rangkai itu, dia bisa mempredik, ya, dia bisa menilai, dia bisa menjustifikasi segala sesuatu kondisi berdasarkan pengalaman dan experience dia, dan akhirnya juga sulit untuk bagaimana dia menjustifikasi sesuatu yang memang di luar pengajaran dia, hingga akhirnya satu-satu hal, tapi dia bisa mengetahui bahwa itu eksis atau tidak. Hingga satu-satunya ranah yang ada di situ ya, apalagi kalau bukan keyakinan. Ya. Jadi akhirnya sains itu ya. Ini saya rasa persis seperti seorang anak ya. Anak kecil ketika dia lapar, dia nangis dan lain sebagainya, dia akan pasti mencari orang tuanya. Siapa pemilik anak tersebut ya. Sampai pada akhirnya tidak ada jalan pilihan kembali ke yang memiliki seperti itu. Kami coba Pak. Teman-teman semuanya, itu obrolannya sedikit ngalor ngidul dari kami. Ada opini ini, opini itu sebuah narasi kita aja. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.